Shalom sobat kabar baik dimanapun Anda berada. Apa kabar? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu mengapa kehadiran gereja ditakuti oleh banyak orang Muslim. Bahkan mereka memasang spanduk untuk melarang agar tidak ada pembangunan gereja dan tidak ada peribadatan orang Kristen. Menurut saya, banyak orang Muslim takut dengan kehadiran gereja karena mengantisipasi banyak jemaah-jemaah Muslim yang pindah ke Kristen. Mengapa demikian? Karena mereka dapat melihat bagaimana kehidupan orang Kristen, bagaimana sikap orang Kristen terhadap orang-orang atau oknum-oknum yang mengintimidasi mereka, oknum-oknum yang membenci mereka. Orang Kristen tidak pernah membalas hal itu dengan melakukan demo berjilid-jilid atau mengumpulkan massa untuk memberikan serangan balik. Tidak pernah orang Kristen melakukan hal itu. Dan satu poin yang saya lihat di Indonesia, semakin kekristenan ditindas, semakin gereja dilarang pembangunannya, semakin dilarangnya peribadatan. Disitulah banyak orang-orang Muslim yang berdatangan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Hari ini saya bersyukur karena saya melihat sebuah video yang luar biasa di mana banyak orang Muslim berdatangan meminta untuk dibaptis. Bapak Ibu, baptisan adalah bagian dari perintah Tuhan Yesus, di mana sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia mengatakan, pergi jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Artinya apa? Ketika seorang Muslim datang untuk dibaptis, dia secara sadar sedang mengikrarkan diri bahwa dia adalah pengikut Yesus Kristus. Karena itu saya bersyukur sekali, semakin gereja ditindas, semakin gereja-gereja dilarang pembangunannya, semakin banyak Muslim pula yang datang kepada Tuhan Yesus. Itu menjadi satu poin bagi saya. Kedua, banyak petinggi-petinggi Muslim sangat takut karena dengan terbukanya media sosial seperti ini, orang dengan mudah melihat, mengakses siapa sebenarnya junjungan yang perlu ditiru. Orang Kristen junjungannya adalah Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena Yesus Kristus adalah pribadi yang sangat rendah hati, pribadi yang menanamkan kasih kepada manusia untuk mengasihi semua orang layaknya mengasihi dirinya sendiri. Itulah poin kedua, kenapa kekristenan sangat menarik bagi banyak orang. Untuk teman-teman Muslim yang saat ini sedang dibingungkan dengan situasi yang terjadi di negeri ini, kenapa orang Kristen walaupun dicaci maki, walaupun ditindas, walaupun dilarang untuk tidak beribadah, tapi mereka tetap mau mengasihi? Alasannya karena apa? Di dalam hati kami ada kasih Kristus. Yesus Kristus telah memberikan dasar untuk kami bisa hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda dengan kami, berbeda iman dengan kami. Kami dituntut untuk harus mengasihi mereka tanpa memandang mereka baik dengan kami atau tidak. Karena itu, kalian yang masih ragu dengan iman kalian, belajarlah kepada pribadi Yesus Kristus, karena dia akan mengajarkan kepada Anda kasih yang sempurna, kasih yang sejati itu. Dan saya percaya ketika di Indonesia semua orang memiliki kasih Kristus itu, maka kedamaian pun akan terjadi di Indonesia. Demikian yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.